Salam budaya. Dalam konten ini, saya akan menjelaskan tentang asal-usul Mandau dan Tangkin bagi kehidupan Dayak Kanayan di Kalimantan Barat. Saya minta maaf sebelumnya kalau saya ulas ini dalam konten ini menyinggung perasaan saudaraku, mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini yang saya sampaikan untuk saudara-saudara untuk mengetahui sejarah latar belakang Mandau dan Tangkin bagi suku Dayak Kanayan. Selamat menyaksikan. Adil kata lino, baculamin kak saruga, pasengat kak dibata, arus, samu labu. Mengenai tentang Mandau atau Tangkin atau kedohong ataupun alat tradisional, senjata tradisional suku Dayak, mereka mempunyai arti. Mereka semua mempunyai arti tentang di dalam kehidupan manusia, secara khusus dalam kehidupan suku Dayak yang ada di Kalimantan dan ada di yang se-Borneo. Contoh saja saya ambil contoh tentang arti pembuatan Mandau. Salah satu suku yang ada di Kalimantan Barat ini, saya ambil contoh saja. Saya tidak menyebutkan sukunya, tapi dia ada di sebelah timur Kalimantan Barat. Mandau itu terbuat awalnya dari panjang lidah manusia itu, dan bisa dipakai oleh anak Dayak, suku Dayak tersebut berumur 12 tahun minimal dan seterusnya. Terbuat awalnya dari lidah panjang lidah kita ini diambil dari tali dulunya zaman dahulu tuh pakai tali terbuat dari kulit kayu, dimasukkan panjangan, masukkan sampai mana dia mampu ke dalam bahasa kami itu nyawa manusianya, bahasa desa nyawa manusia, sampai mana dalam nyawa manusia itu. Kalau dulunya Mandau itu, zaman dulu Mandau itu tidak panjang sampai sekarang macam 1,2 meter atau 60 atau 70 cm. Tidak panjang seperti itu. Mandau aslinya itu panjangnya itu panjang dari lidah kita. Seandainya lidah kita panjang hanya 30 cm ataupun 15 cm, ya itu dia. Tetapi maknanya sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Kalau menurut cerita orang tua, Mandau pendek itu ketika kita terdesak, dia bisa memanjang dan membesar. Bisa terbang, bisa bergerak sendiri sesuai dengan batin kita sebagai pemegang Mandau tersebut. Itu salah satu keistimewaan Mandau asli. Terbuat dari apa? Dulu orang Dayak dulu belum mengenal dulunya penyamat besi. Sesudah pengaruh Majapahit baru kita mengenal besi. Apalagi pengaruh dari negara bangsa Cina. Kita mengenal besi, perunggu dan perak dan emas. Kalau tempat Mandau itu tempat di batu. Ada suku yang terbuat di batu, Mandawi terbuat batu. Dari gimana diasahkan mereka, akhirnya menjadi Mandau besi. Kalau Tangkin, jujur aja di Dayak Kanayan sejarahnya, ceritanya dia turun dari langit. Dia turun dari langit, mungkin memberikan kepada orang-orang kuat dulu. Panglima Bawah Sakra itu asal usul Tangkin dari Batak.
sang kuasa yang turunkan. Makanya penggunaan takdir atau mandau itu maaf tidak sembarangan sebenarnya. Dibuka saja dari ulunya atau sarungnya itu, mandau takdir itu tidak boleh. Ataupun di maaf dengan viral sekarang ini dengan kekuatan tubuh dengan mandau sendiri tidak boleh, itu dilarang, pituah itu melanggar pituah. Itu gambaran dari saya. Mandau ini juga kalau orang-orang tua dulu menurut cerita di sini ada beberapa contoh batu yang saya lihatkan pada kalian. Nah, ini batu pengasah zaman dulu. Ini asal satu, dia punya ketajaman juga. Asal dua, dia punya kepanjangan juga ketajamannya. Ini juga bisa menajamkan, bisa juga menajamkan, lebih menajamkan lagi. Bisa juga batu ini menajamkan juga. Dan super-supernya ini, kita mulai kalau mau cerita orang tua dulu, supernya mulai di sini 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ini mulai sini deh. Ini biasa untuk mengasah pertama, asa 2, asa 3, asa 4, asa 5, asa 6, asa ke-7. Nah, itu batu pengasah zaman dulu. Batu pengasah zaman dulu. Dia bisa setajam silet. Dan dia bisa mematahkan paku, bukan hanya entak saja, tapi begini aja deh. Sama dengan samurai Jepang yang viral itu. Tapi harus kekuatan batin manusia. Aslinya mandau itu saya katakan awalnya dari batin kita, dari lidah kita. Artinya dari kekuatan manusia dengan alam. Baik, kawan-kawan, itu yang saya sampaikan tentang sejarah mandau, tangkit, ya, dan juga kudohong. Kudohong itu ada alat tradisional dari suku Dayak Kalteng. Mungkin ada juga di suku-suku lain di Kalimantan Barat, Kalimantan ini, yang sama bentuknya, mungkin beda namanya. Oke, nanti kita lanjut kembali. Kalian saksikan terus tentang channel budaya spiritual Kalimantan yang lainnya yang sangat seru. Terima kasih. Adil Kak Tanil, baca Kak Surga, pas ingat Kak di Bata. Arus. Samul labu.